Kita mengikut Tuhan, kita tidak mungkin lepas dari apa yang namanya duka cita. Pada saat kita melayani Tuhan, terkadang kita sering kali menganggap bahwa pelayanan harus ada sukacita, dan pelayanan harus ada satu canda tawa, dan di dalam pelayanan harus ada harga yang indah yang kita terima. Dan sering kali kita menganggap bahwa sukacita adalah hal yang paling worth it di dalam pelayanan kita masing-masing. Tetapi saudara, pada saat kita melihat di dalam Alkitab, sukacita dapat diperoleh dan dapat kita nikmati bersama di saat ada awal dari sukacita, dan ada awal dari sebuah canda tawa, dan ada sebuah awal dari sebuah hal di mana kita dapat menikmati akan apa yang namanya sebuah harga di dalam pelayanan. Yaitu apa, saudara? Dimulai dari duka cita, saudara. Duka cita adalah sesuatu bukan negatif. Seringkali kita menganggap duka cita adalah sebuah keterhilangan, adalah keterhilangan yang negatif. Seringkali duka cita kita anggap sebagai sesuatu yang tidak boleh ada di dalam hidup dalam dunia ini. Tetapi saudara, seringkali kita sudah menganggap duka cita adalah satu vocabulary yang harus di-delete di dalam hidup manusia. Tetapi saudara, pada saat kita melihat duka cita justru adalah proses. Duka cita adalah satu jalan bagaimana kita dapat belajar untuk mengerti apa arti sukacita. Meskipun mungkin orang berkata duka cita adalah satu komparasi bagaimana kita dapat melihat sukacita, tetapi pada saat kita melihat duka cita, itu adalah sebuah perjalanan. Duka cita adalah sebuah kesaksian hidup, dan duka cita adalah sebuah realita yang tidak boleh dilepaskan di dalam hidup manusia. Pada saat kita dilahirkan oleh ibu kita, pasti yang muncul adalah apa? Yang muncul dalam seorang ibu pada saat melahirkan ada kesakitan, dan pada saat kesakitan seringkali kita juga bilang, saya tidak mau kesakitan. Kenapa? Kalau sakit itu saya tidak enak, kalau sakit itu saya nggak suka, itu menyakitkan saya, menderita saya sedikit mencicipi arti sebuah duka cita. Tetapi di dalam duka cita, pada saat melahirkan seorang anak, di dalam kesakitan yang ada di dalam dirinya, di situ dia percaya bahwa di dalam duka cita ini, pada saat anak itu sudah lahir, maka disitulah di dalam proses duka cita yang tidak enak selama 9 bulan harus menanggung akan beban yang begitu berat. Di situ, setelah dia lahir, kesakitan itu akhirnya hilang. Kesakitan itu tidak ada artinya, karena ada yang lebih berarti dari kesakitan itu. Itu keberadaan saudara dan saya sebelum saudara lahir. Maka saudara dilahirkan pasti dari perut mama, bukan? Ada yang dilahirkan dari perut papa. Nah, saya walaupun perutnya gede begini ya, tidak pernah melahirkan ya. Maka saudara, pada saat kita melihat seorang mama pada saat dia melahirkan, dia harus mencicipi satu proses duka cita yang tidak enak, penderitaan yang tidak enak, dan bagaimana dia 9 bulan harus menanggung hal yang beban yang tidak enak. Tetapi di dalam setiap proses demi proses, duka cita yang tidak enak itu, yang melelahkan badan itu, justru pada saat sudah keluar, sudah lahir, maka disitu sukacitanya, senang sekali. Lucu ya, pipinya. Ini anak lucu sekali. Saya senang dengan anak ini. Tapi sudah ingat, anak ini pada saat lahir mungkin kita bersukacita, tapi juga ada proses duka cita lagi. Itu apa? Pas saat saudara tiap hari untuk apa? Dia tidurnya nggak jelas. Bisa 2 jam tidur langsung bangun. Saudara baru mau tidur langsung bangun lagi. Pernah mengalami? Belum ya, belum punya anak ya. Mungkin yang bapak-bapak itu sudah mengalami, ibu-ibu sudah mengalami akan proses seperti ini. Saudara belum mengalami ya. Tapi pada saat akhirnya jam demi jam, jamnya sudah kebalik. Waktu malam malah anak itu melek, malah kita yang maunya tidur akhirnya harus melek dan sebagainya. Saya ngomong begini bukan karena saya pengalaman, saya belum pengalaman sudah ya. Tapi saya banyak sekali teman-teman saya men-sharingkan akan betapa tidak enaknya. Maka pada saat mereka mengatakan, aduh tidak enak, saya sejak anak saya lahir itu saya tidurnya kebalik dan sebagainya. Oh tidak enak, kamu punya anak? Bilang, maunya anak, tapi maunya yang enak. Tidak ada punya anak, tapi maunya yang nggak enak, dia nggak mau. Kalau memang lu nggak mau, ya lu nggak usah punya anak aja, atau lu langsung suruh kasih babysitter, bukan babysitter ya, kasih babysitter aja, suruh mereka kerjakan.
Maka saudara, orang yang dewasa adalah orang yang rela diproses dan rela menerima hidup suffer, rela terima beban, rela untuk menanggung setiap hal-hal yang mungkin akan membuat dia duka cita. Kenapa, saudara? Orang yang dewasa akan melihat duka cita itu bukan sebuah permasalahan yang paling besar. Karena duka cita itu adalah proses untuk bagaimana dia dapat melihat ada sukacita di depan, dan itu harus menjadi sebuah hal yang harus kita hadapi. Realita itu bukan untuk ditinggalkan, realita itu harus untuk dihadapi. Amin. Kesulitan ada itu bukan untuk kita melarikan diri, kesulitan ada untuk kita terobos, breakthrough, dan tembus. Supaya apa? Supaya kita bisa tahu bahwa melalui keberadaan realita kita semakin dipersiapkan untuk apa? Untuk maju. Maka saudara, kemarin saya sudah memberikan pemaparan tentang komunisme dan bagaimana saya sudah memberikan Chinese culture 2500 tahun yang lalu sangat berbeda dengan Chinese di tahun 2000 sekarang. Dan bagaimana kita melihat di dalam prosesnya sampai pada tahun 2012 kita sudah melihat begitu banyak pemaparan yang sudah saya jelaskan bagaimana Chinese government dari tahun 2500 tahun yang lalu, yaitu di dalam zamannya Konghucu sampai di zamannya sekarang Hu Jintao, kita kan sudah melihat perubahan terbesar. Saudara nggak datang sangat sayang sekali. Kenapa? Mungkin saudara nggak datang karena saudara nggak mau capek berpikir, saudara nggak mau banyak belajar, dan saudara seringkali cuma maunya hari Minggu dengar khotbah yang biasa, nggak mau dididik di dalam seminar, di dalam akan satu bagaimana berpikir, bagaimana merasa, bagaimana untuk berjuang, bagaimana kita untuk apa? Untuk melakukan setiap kehendak Tuhan dengan accurately. Banyak kita jadi orang Kristen, seringkali kita hanya menjadi orang Kristen yang cukup, pokoknya tahu cukup. Kita bukan dipanggil untuk tahu. Saudara dilahirkan bukan hanya untuk tahu. Saudara dilahirkan untuk berjuang. Saudara dilahirkan untuk berkorban. Saudara dilahirkan untuk melaksanakan apa yang dimau oleh Tuhan. Kalau tidak, apa arti ciptaan? Mengapa saudara diciptakan? Dan mengapa saudara harus lahir dalam dunia ini? Pasti ada rencana Tuhan, saudara. Kita sama-sama 24 jam hidup. Ada orang yang hidupnya rusaknya minta ampun, sampai dia ke penjara sudah berkali-kali masuk. Tapi juga ada sama-sama makan nasi, sama-sama makan ramen, ya. Sama-sama makan, saudara. Sama-sama hidup di China. Tapi juga ada orang yang hidup benar dan tidak takut, dan dia tidak berkompromi dengan kebenaran. Pertanyaannya, kenapa? Apa yang membedakan? Sama-sama makan nasi, sama-sama tinggal di China, sama-sama misalnya sekolah di satu sekolah yang sama, tetapi kenapa ada kualitas yang berbeda? Apa yang membuat orang itu berbeda? Sudah, yang membuat ada cuma dua hal. Satu hal, itu apa? Di dalam prinsip hidup dia ikut kemana? Dia, kalau istilah Alkitab, kamu ikut ke jalan orang benar atau kamu ikut ke jalan orang fasik. Kalau kita ikut bahasa akademik, kamu mengikuti filsafat atau kamu mengikuti teologi. Sudah. Maka kamu mau mengikut jalan Tuhan atau engkau mengikut jalan manusia. Maka di situ kita akan melihat bersama-sama 24 jam Tuhan ciptakan sebenarnya untuk kita mencari, saudara, apa yang menjadi meaning of life kita. Apakah meaning of life kita didasarkan dari firman Tuhan, atau meaning of life kita didasarkan dari apa yang kita pikir dan akhirnya kita jalankan. Maka hari ini, saudara, saya akan mengajak saudara untuk belajar apa arti beriman di dalam Kristus. Beriman di dalam Kristus, saya katakan, ada sukacita, ada sukacita. Tetapi di dalam beriman di dalam Kristus juga ada yang namanya duka cita. Dan pada saat kita melihat duka cita ada di dalam beriman dan sukacita ada dalam beriman, maka saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari satu ini. Apa arti beriman di dalam Kristus? Poin pertama, beriman di dalam Kristus yaitu kita harus siap menghadapi konsekuensi. Yaitu kita harus siap menghadapi sebuah konsekuensi bahwa apa? Pada saat saya mengikut Tuhan, saya ikut jalan Tuhan.
Saya pada saat mengikut Tuhan, saya ikut kebenaran Tuhan. Pada saat saya ikut Tuhan, saya ikut apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan saya tidak akan ikut kehendak yang lain. Jalan lurus, saudara, untuk kita berkata, saya percaya kepada Tuhan Yesus, saya hidup sesuai dengan pengajaran Tuhan Yesus, dan saya tidak akan berkompromi, dan saya akan memilih bahwa jalan yang saya ambil bukan jalan yang saya pikir, tapi jalan yang dinyatakan oleh Tuhan. Maka dengan kita mengambil keputusan seperti itu, maka saudara berarti harus mengambil sebuah konsekuensi. Kamu anak Tuhan. Saudara, kalau kamu adalah anak Tuhan, kamu harus hidup benar seperti anak Tuhan. Saudara, setiap kali pada saat saya di Beijing, saya terima setiap hari Sabtu adalah hari sharing anak muda. Mereka pada kumpul, akhirnya mereka makan bersama, lalu mereka cerita apa yang menjadi perkumpulan mereka. Dan setiap kali mereka cerita, saya selalu geleng-geleng, saudara. Geleng-geleng bukan karena tripping, tapi geleng-geleng karena saya lihat anak orang-orang Kristen seringkali lembek. Apa itu lembek? Rapuh di dalam apa? Di dalam pada saat diperhadapkan dengan begitu banyak hal-hal yang mengundang mereka. Ayo masuk dalam kefasikan, ayo masuk di dalam dunia, dan ayo kita apa? Untuk masuk di dalam dunia, hidup bersama-sama dengan orang fasik dalam dunia. Salah satunya yaitu ada seorang cowok di Emery Beijing, ganteng yang minta ampun. Sekolah ngambil apa namanya? Sekolahnya Beijing Film Academy. Saudara tahu Beijing Film Academy itu adalah film apa namanya? Sekolah Chang Imo punya sekolah. Dia pada saat sekolah di situ dia terkenal, dan akhirnya sekolah itu namanya tinggi. Saudara tahu Liu Yifei, maka Liu Yifei juga jebolan dari sekolah itu. Wang Xiaoming itu juga dari sekolah itu. Saudara nggak tahu juga apa-apa, karena tidak menentukan keselamatan kamu. Nah, aktor-aktor ini setelah keluar dari film dari sekolah perfilman itu, akhirnya sekolah itu booming sekali. Dan saudara, anak ini dari Indonesia, dari Jakarta, dia bilang, aku ingin masuk ke Beijing Film Academy. Saya bilang, mukamu ganteng, cocok jadi aktor. Saya nggak mau jadi aktor, Kodan. Mau jadi apa? Sutradara. Kenapa? Sutradara itu lebih kaya daripada aktor. Oh iya juga. Saya mengatakan, oh jadi yang kamu cari kekayaan? Iya. Saya bilang, mau kaya itu salah? Asal lu kaya dengan benar, asal lu kaya dengan rajin, tekun, dan kamu bukan kaya karena hal-hal yang bukan karena kebenaran. Kalau kamu dengan kepalsuan, kamu dengan kemunafikan, kamu dengan kejahatan memperoleh kekayaan itu, cilaka kita. Tapi kalau kamu kaya karena kamu berjuang, karena kamu tekun dan sebagainya, itu memang adalah hasil dari apa yang jadi perlu. Nah, saudara, dan dia pada saat berkenalan dengan orang-orang yang sekolah di situ, dan akhirnya saudara, dia bergumul dengan satu hal. Teman-temannya dia yang rata-rata di Beijing Film Academy adalah teman-teman yang sangat, kan saudara tahu ya, kalau film itu termasuk dunia entertainment, ya kan? Ya tahu ya. Gitu loh, respon gitu loh. Orang banyak tapi ke respon. Ya? Sudah, maka pada saat dia kan bilang, lu gimana selama ini itu? Iya Kodan, kenapa? Saya tuh kalau dapat koneksi teman itu kalau nggak di clubbing tuh di kafe-kafe bar. Janjian selalu di situ. Terus bagaimana? Setiap kali saya di sana, ya sudah. Akhirnya pada saat bertemu dengan apa namanya teman-teman saya, mereka selalu bilang, ayo buka meja, ayo pesan minum dan sebagainya. Terus akhirnya kalau saudara jadi dia, gimana? Saya orang Kristen. Orang Kristen kenapa? Nggak boleh minum. Bilang, ya boleh, tapi nggak boleh over, kata pendeta saya. Bilang, ya sudah minum aja. Sudah. Akhirnya dia minum. Minum. Sampai akhirnya apa? Sampai penuh. Dan akhirnya dia mengatakan apa? Sudah, saya pulang ya. Ayo, orang Kristen nggak apa-apa kok minum. Itu sus. Minum apakah salah? Saya mengatakan, minum itu nggak salah. Minum alkohol salah nggak? Enggak. Asal kamu tahu takaran kamu. Saya bilang, minum untuk apa sih? Di dalam Alkitab, Paulus mengatakan, minumlah anggur. Supaya apa? Kamu bisa hangat di dalam diri. Maka minum alkohol itu adalah untuk menghangatkan badan, bukan untuk kamu stres minum. Ya. Saya kadang-kadang minum kalau apa? Saya nggak bisa tidur.
minum dikit tidur langsung besoknya bukan pusing, seger saya. Kalau orang yang banyak minum, kalau dia tidur bangun langsung pusing, langsung bocah dari ya. Maka alkohol itu ada gunanya, ada di saat kamu tahu apa arti dan apa guna yang sesungguhnya. Maka pada saat, tapi ini bukan berarti saudara bilang, oh segala sesuatu boleh, itu morfin juga boleh, kecuali itu cuma dilakukan di rumah sakit. Di luar rumah sakit jangan main-main kan, ya. Maka pada saat itu anak ini mengatakan, saya bergumul dengan ini, kalau saya di Bechel Film Academy saya harus ada teman-teman kayak seperti ini. Saya mengatakan, bisa kok kamu, meskipun masuk dalam dunia entertainment, kamu tidak bergaul dengan mereka. Buktinya ada. Pernah datang satu orang Jepang ke sini. Tahu? Bapak Takashi Ishitani pernah ikut kebaktian di sini. Pernah saya memberikan kesaksian waktu Natal. Ya. Dia produser dari Asia bagus. Dan dia pada saat di Indonesia 7 tahun. Indonesia yang lebih bagus dari kita, sudah. Kita masih bahasa slang semuanya, dia bahasa baku, sudah. Dia ngomongnya lebih piaujun daripada kita. Dia bilang, itu doang. Dia bilang, apa itu doang? Doang. Terus dia bilang, padanya bukan doang, saja. Lalu misalnya dia bisa berkatakan, ambilkan perangkat lunak itu. Itu saking orang terlalu lurusnya kan begitu ya. Software itu perangkat lunak sudah. Sampai dia lurusnya seperti itu, dia punya bahasa. Kita ketawain ya, padahal yang benar siapa? Yang benar dia lu ketawain, gila lu. Yang benar malah lu ketawain. Kita yang salah, kita sebenarnya tobat, berbahasa dengan baik dan benar. Orang Jepang, Bapak Ishitani itu adalah orang yang sangat-sangat rendah hati. Belajar bahasa itu belajar dengan detik, detail dan sebagainya. Sampai sekarang dia masih belajar bahasa Arab. Saya pikir, ini orang otaknya gimana? Belajar bahasa Rusia, bahasa Arab, bahasa Ibrani, dan bahasa Indonesia, lalu bahasa Korea, bahasa Jepang, lalu ada lagi bahasa lain, Bulgaria, dan sebagainya. Nggak tahu saya, ini otaknya kayak apa ini? Dia bilang, I love language, dan sebagainya. Nah, dia pas belajar, dia lihat kita ngomong Indonesia, dia sampai begini-begini. Kenapa? Sudah campur aduk, gak ada nilai yang standarnya, dan sebagainya. Maka orang Indonesia, yuk ngomongnya tobat dikit ya, ngomong lebih budaya. Kembali ngomongin apa kok sampai sini. Nah, pada saat kita melihat anak Indonesia akhirnya dia berkata apa? Dan doakan saya supaya pas saya masuk dalam dunia entertainment saya bisa menjadi anak Tuhan yang ini dapat takut sama Tuhan. Oke. Lalu tiap kali sudah dia telepon saya, ada satu kali dia telepon sama saya. Dan saya boleh nggak minggu ini pelayanan? Saya bilang, bukan jadwalmu pelayanan. Bilang, iya, tapi minggu ini aku harus pelayanan. Kenapa? Saya diajak clubbing. Diajak clubbing terus dia bilang, saya mau pelayanan aja. Supaya apa? Supaya saya ada alasan untuk menolak. Saya bilang, enggak. Dia bilang, kamu harus cari cara sendiri. Gimana kamu supaya bisa menolak dia? Akhirnya apa? Bilang, gitu ya Kodan. Oh iya, sekali ini aja Kodan. Enggak. Dia bilang gitu. Akhirnya oke. Dia tolak sudah. Waktu dia tolak, teman-temannya langsung bilang, dia langsung bilang, apa kamu ini? Orang Kristen kok begini? Teman-teman gua Kristen gak gini, gak kayak kamu gini kok. Coba lihat statementnya apa? Orang Kristen juga gak kayak kamu gini kok. Kamu ini terlalu strict, kamu itu terlalu lurus, dan sebagainya. Sedih saudara. Setelah sedih langsung dia juga kurang kuat imannya gitu. Ya sudah, gua bukain meja. Akhirnya datang ke tempat clubbing, buka meja, kasih uang. Setelah kasih uang apa? Bocau ya, pulang. Saya bilang, lebih baik lah, cabut lah ya. Buka meja, bayar, tapi dia nggak ikut. Dia pergi. Sudah, lumayan. Tapi saya mengatakan, next time gak usah buka meja-mejaan, gak usah buka minum-minuman. Lu merusak orang lain juga. Dengan dia bayar sendiri. Mau rusak, bayar sendiri. Jadi next time gak usah. Saya pasal mendidik anak ini, wah lama sekali. Tapi akhirnya dia dari salah satu orang
yang akhirnya tahu. Dia bilang lucu juga, daripada uang iya ya kudanya, daripada buka meja untuk teman-teman 500 RMB, 1000 RMB, mendingan 500.000 RMB buat persembahan ke gereja ya. Saya bilang Akhirnya saudara, anak ini berubah. Coba saudara, awalnya duka cita dia untuk bergumul, antara saya menjadi orang Kristen atau saya harus meninggalkan kekristenan saya dan hidup bersama-sama dengan teman-teman saya. Ini salah satu kondisi, salah satu contoh saudara. Saudara dan saya juga punya cerita yang mungkin berbeda-beda, ya kan? Saudara pasti punya cara saudara mau berpegang pada kebenaran, tapi situasi saudara mengajak saudara untuk tidak berpegang pada kebenaran. Dan bagaimana saudara untuk menghadapinya? Beriman di dalam Kristus mengajak saudara untuk apa? Mengajak saudara untuk melihat kepada apa yang Yesus katakan. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang. Kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Kenapa meninggalkan seorang diri? Karena mereka pergi bukan untuk Tuhan, tapi mereka pergi untuk kemauan mereka sendiri. Mereka pergi adalah karena mereka terlalu lemah dan akhirnya menjadi orang yang sangat-sangat tidak justru kompromi di dalam banyak hal. Tetapi Tuhan berkata apa? Aku seorang diri, tapi aku tidak seorang diri. Sudah. Wah, paradoks. Di saat secara existence aku seorang diri, tapi di dalam dirinya dia mengatakan, meskipun secara existence aku seorang diri, aku tidak seorang diri, karena Bapa menyertai aku. Di sini dia harus siap menghadapi sebuah konsekuensi bahwa apa? Aku adalah orang benar. Meskipun banyak orang yang mungkin yang dekat dengan aku akan meninggalkan aku, tapi aku tidak akan percaya bahwa aku seorang diri, karena Tuhan beserta dengan aku. Immanuel itu real, Immanuel itu hidup, dan Immanuel itu adalah sebuah realita bahwa aku tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Jika saya hidup di dalam kebenaran, jika saya tidak sembarangan hidup, pada saat saya tidak bermain-main di dalam hidup saya. Orang yang punya prinsip, saudara, tidak mungkin gampang untuk kompromi. Orang yang punya prinsip, dia pasti akan keras di dalam satu hal, tetapi mungkin akan lunak di dalam banyak hal. Tetapi saudara, paling tidak secara arus utamanya, dia tidak kompromi. Maka secara prinsip tidak boleh kompromi. Mungkin secara perlakuan atau secara cara mungkin bisa lunak, tetapi prinsip tidak boleh di dalam satu hal yang sembarangan. Maka jika kita sembarangan di dalam prinsip, maka saudara akan menjadi orang yang gampang sekali untuk apa? Ikut kemana saja angin pergi. Seperti kemarin saya meninggalkan Beijing, badai angin, saudara. Badai angin, badai hujan, badai salju. Tiga muncul. Hanya cuma satu hari, saudara. Paginya 18 derajat, malamnya 2 derajat. Biasanya 2 derajat, tapi biasanya itu cuma 4 km per jam. Pada saat malam itu sudah 2 derajat, lalu 38 km per jam. Waktu itu kita di luar lagi cari hotel. Untuk apa? Untuk cari tempat untuk kebaktian Natal. Sampai sekarang belum dapat. Maksudnya kita cari dengan dari angin suhu 18 sampai suhu 2, begitu drastisnya. Kita langsung dengan payung-payung kita yang akhirnya tergetar-getar. Lalu dari badai salju, sudah cuma untuk cari meeting room. Susah sekali, dan di situ kita berjuang untuk apa? Hadapi itu. Nah, pada saat saya meninggalkan Beijing di situ, saya melihat rekan-rekan pelayanan saya, mereka tuh lucu-lucu, nurut-nurut. Saya bilang ke sini, ikut semua ke sini, ke situ. Dan pada saat mereka nurut ikut saya, nggak ngomel semuanya. Meskipun sampai kedinginan tangannya sampai keluar darah karena nggak kuat dengan baru pertama kali datang ke Beijing, sampai keluar darah-darah di kuku mereka nggak ngomel. Saya sampai ada guilty feeling sama mereka. Tapi pada saat saya melihat ini anak, kenapa bisa gitu nurut? Karena dia bilang bahwa mereka tahu di saat di negara ini, kalau nggak ada hamba Tuhan, kalau tidak ada yang mengingatkan, siapa lagi yang bisa mengingatkan? Di saat orang tua tidak ada di rumah, tidak ada di China, di saat orang-orang keluarga tidak ada di China, siapa lagi kalau bukan hamba Tuhan? Siapa lagi kalau bukan kakak pemimpin mereka? Maka di situ saya menghargai mereka, dan tanda kutip saya harus menghargai diri saya sendiri. Menghargai diri saya bukan berarti sombong.
menghargai diri saya bahwa apa? Saya punya tugas berat, gitu loh. Saya harus jadi seorang pembimbing mereka. Saya harus menjadi guru mereka. Saya harus untuk apa? Mengarahkan dan juga mengkritik, dan juga harus untuk apa? Memberikan hal yang keras kalau mereka melakukan kesalahan. Maka hal yang pertama, beriman itu harus berani mengambil sebuah konsekuensi. Itu pertama. Kedua, saudara, orang bisa menjalankan konsekuensinya yang dengan benar pada saat bagaimana? Orang baru bisa akan tahu konsekuensinya dan bisa menjalankan konsekuensinya. Hal yang kedua, kalau positioningnya tepat, kalau dia dapat memposisikan dengan benar, saudara. Kalau dia bisa memposisikan bahwa apa? Aku adalah orang yang harus berjuang. Aku adalah orang yang harus belajar. Aku yang harus menembus kesulitan. Saya yang harus untuk menghadapi tantangan. Saya tidak boleh kalah. Saya harus maju. Dan kalau orang yang tahu jelas untuk menjalani itu harus ada konsekuensi. Tidak apa-apa, asal posisi saya jelas bahwa saya hidup untuk Tuhan, saya hidup untuk kebenaran, maka saya harus jelas posisi saya. Saya orang berdosa. Saya bisa gampang banget jatuh dalam dosa. Tapi pada saat hidup saya hanya setia kepada Tuhan, maka kalau saat posisi saya jelas, maka apa yang saya kerjakan adalah hal yang pasti akan menuruti dan paling tidak diarahkan menuju kepada jalan yang sesungguhnya. Maka saudara, di sini kita melihat harus jelas saudara posisi saudara. Saudara harus jelas identitas saudara. Siapa kita hari ini? Orang Kristen. Orang Kristen macam apa? Saudara, how truly Christian you are. You Kristen macam apa? Kalau lu orang Kristen cuma biasa-biasa saja secara labeling, tapi engkau tidak punya kesaksian hidup, jangan panggil Kristen. Saudara, nama Kristen itu agung banget, saudara. Jangan dirusak oleh hidup kita. Nama kekristenan itu adalah satu nama untuk orang-orang benar, dan tidak semua orang berhak menempatkan dirinya sebagai orang Kristen. Maka orang-orang yang di dalam KTP-nya tulisannya Kristen, coba tanya, are you truly Christian, or you just labeling Christian? If you just labeling Christian, you must to repent. Kamu harus tobat. Untuk apa? Untuk menjalankan apa yang sesuai dengan identitas dirimu. Di dalam Chinese culture ada satu istilah yang bagus sekali, gitu lah. Chen Ming Luan, gitu apa? Nama harus sesuai dengan namanya. Maka saya pada saat lihat nama saya, Daniel. Apa itu Daniel? Siapa Daniel? Daniel adalah Kodan, ya. Daniel adalah Tuhan adalah hakimku. Allah adalah hakimku. Bukan berarti saya jadi hakim buat kalian, ya. Tapi Allah adalah hakimku. Saya harus menyatakan keadilan. Saya harus menyatakan kebenaran. Saya harus menyatakan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu nama Daniel diberikan untuk itu. Maka pada saat saya melihat, saya harus menerima nama ini. Pada saat papa mama saya memberikan nama ini bukan sembarang nama. Tapi saya percaya nama ini dari Tuhan, dan saya harus jalankan sesuai dengan panggilan saya. Saya nggak tahu bagaimana saudara membaca diri saudara. Pada saat saudara lahir dalam dunia ini, saudara lahir dengan susah, bukan lahir dengan gampang. Dan pada saat lahir dengan susah, benar nggak kamu dalam kesusahan kamu? Kamu sudah lahir susah dengan benar. Kalau saudara sudah benar, maka saudara, posisi saudara sudah benar, maka saudara akan tahu bahwa apa? Betapa berharganya engkau. Saudara, banyak orang hari ini merasa posisi banyak yang gak jelas, termasuk gender, banyak yang juga gak jelas. Saya dulu umur kelas 1 SD, saya pernah masuk di dalam catatan kriminal, saudara. Saudara tahu ya? Saya hampir bunuh satu orang. Kenapa? Alasannya cuma satu. Saya nggak suka yang gini-gini. Aduh, Daniel, gimana sih lu Daniel? Saya lihat gitu langsung. Gitu. Saya waktu kelas 1 SD, saya lihat anak itu, saya langsung bilang, jangan lagak kayak cewek ya. Dia bilang, apa sih kamu? Saat saya lihat begitu, saya langsung, gitu lagi, gua ikat kamu. 1 SD loh. Bayangin, potensi saya jadi kriminal. Udah berewokan begini cocok ya, pakai cerutu gitu ya. Saya mengatakan, kalau kamu gitu lagi,
Saya akan ikat kamu. Akhirnya apa? Akhirnya dia mengatakan bahwa coba aja. Saya langsung benar, saudara. Saya waktu pelajar prakarya tuh ada satu benang, saudara, benang tipis sekali. Saya langsung iketin ke dia punya leher. Tarik, saudara. Keluar darah. Tarik. Dengan saya sangat ancuan dia. Tarik itu, saudara. Akhirnya apa terjadi? Guru saya ketakutan, saudara. Karena saya sudah marah sekali. Saya kalau sudah marah, itu meledaknya udah luar biasa. Sampai kelihatan warna berubah. Akhirnya apa? Saya ditangkap. Langsung tangan saya diikat. Bayangin, saudara. Anak SD diikat kayak kriminal. Lalu akhirnya pakai borgolnya satpam. Lalu akhirnya masuk di ruang kepala sekolah. Mulut saya tutup. Lalu papa saya dipanggil. Papa saya malunya. Jadi sudah itu mesti anak saya begini. Potensi jahat ada. Tapi kalau kamu nggak memposisikan dengan benar, kamu nggak menjadi orang baik, nggak menjadi orang benar, maka hidup kamu akan kacau. Sudah. Pada saat itu saya di ruangan kepala sekolah. Papa saya datang. Papa saya itu pendeta. Anaknya mau kriminal. Sudah. Pada saat papa saya datang, saya lihat muka papa saya langsung rasa hanya apa? Bebuci, Bapak. Saya SD itu sudah tahu apa arti hormat. Pada saat saya lihat papa saya takut. Orang yang paling saya takuti adalah papa saya. Bukan karena dia jahat, tapi dia punya wibawa besar sekali. Dan pada saat dia lihat saya saja, saya langsung pertama yang sama ibu kepala sekolah. Tapi waktu lihat saya, papa saya langsung. Dan pada saat papa saya lewat, lalu maaf. Setelah itu apa? Akhirnya saya dilepas, diskors 2 minggu. Padahal saya baru masuk itu hari kedua saya masuk di kelas SD sudah. Waktu itu saya merasa, sekarang saya cerita ya, saya nggak bisa ketawa lagi, saya pengen nangis sudah. Dulu kok rusak kayak begitu ya. Dan saya belum bertobat. Kelas 4 SD, saya pukulin 2 anak, ya. Karena saya kan dari TK itu belajar karate. Akhirnya pada saat saya kelas 4 SD, saya pukulin 2 anak sampai babak belur. Akhirnya saya dihukum, gitu kan. Kelas 6 SD, saya yang babak belur, dipukulin orang, ya, sampai hancur muka saya. Makanya mungkin lebam-lebam. Saya akhirnya di situ nakal sekali, tapi Tuhan mengajak itu saya apa? Daniel, coba lihat hidup kamu. Sekarang saya melihat hidup saya yang dulu. Saya mau nangis, sudah. Terus terang, saya mau nangis, sudah. Kenapa? Saya nggak berharap saya punya hidup permulaan seperti itu. Saya kalau mau lahir lagi, kalau Tuhan izinkan saya lahir kembali, reinkarnasi. Saya mau jadi apa? Saya mau waktu lahir, saya mau jadi orang benar. Saya nggak mau kayak Daniel yang dulu. Saya nggak mau dulu orang yang punya potensi kriminal, potensi marah, potensi untuk melakukan banyak hal yang berbau kejahatan. Saya merasa malu sekali. Saya cerita begini bukan karena saya mengumbar kemaluan di situ, tapi saya di sini berbicara mengatakan bahwa cerita kita juga, saya tahu saudara juga nggak baik-baik banget kok. Saudara juga pasti punya cerita masing-masing. Tapi mungkin saya yang lebih jahat karena saya punya potensi kejahatan kriminal. Tetapi sudah di sini menunjukkan bahwa posisi kita nggak jelas waktu itu. Posisi kita nggak benar saat itu. Tetapi sudah, kalau posisi kita benar, kalau posisi yang kita benar, kalau kita bertemu, kita jadi orang Kristen, saya memposisikan kekristenan saya dengan tepat, maka kekristenan kita pasti akan mengajak setiap kita hidup benar di hadapan Tuhan, tidak berkompromi dengan hal yang lain. Maka sekarang, saudara kalau mau mengajak saya berdosa, saudara, kan dicicipa. Kenapa? Karena saya sudah tahu apa yang menjadi pegangan hidup saya. Saya nggak mungkin akan terlalu gampang untuk jatuh. Karena saya tahu saya diatur oleh Tuhan, saya diatur oleh firman. Saya harus segala sesuatu cross-check secara firman Tuhan dulu. Maka kalau kita posisi sudah jelas, maka saudara tak mungkin gampang untuk diutak-atik. Poin kedua di situ, yaitu kalau posisi sudah jelas, konsekuensi akan bisa dikerjakan.
Kalau posisi kita nggak jelas, konsekuensi kita mungkin jadi realitas di dalam hidup kita masing-masing. Ketiga, itu apa? Posisi harus ada di dalam pengertian standar apa? Saudara sama posisikan diri itu, posisi saudara itu di dalam standar apa? Standarnya diri kamu atau standarnya Tuhan? Kalau saudara cuma hanya di dalam understanding menurut apa yang kamu pikir, saudara, itu terlalu relatif. Kenapa? Karena apa yang kamu pikir belum tentu benar. Mungkin yang kamu pikir itu baik, tapi yang kamu pikir belum tentu benar. Tapi pada saat kamu mengikuti understanding yang benar sesuai apa yang ditetapkan oleh Tuhan yang adalah kebenaran, maka understanding saudara pasti dikontrol dengan kebenaran. Maka pemikiran kita ini harus dikontrol. Pemikiran kita ini harus jadi budak, saudara. Pemikiran kita bukan tuan. Orang-orang pintar itu kenapa bisa menjadi orang pintar? Karena mereka mengatakan pemikiran adalah tuan. Tetapi kita bukan hanya dipanggil orang pintar, kita dipanggil menjadi orang bijak. Istilah dari Konghucu itu adalah gentleman. Kita harus menjadi seorang gentleman, orang yang bijaksana, kita yang memiliki hikmat, dan kita adalah orang yang tahu betul pikiran dan hati itu ada connecting. Bukan cuma pikiran doang, nggak ada hati. Hari ini pemimpin-pemimpin besar seperti pemimpin komunisme yang saya sharingkan kemarin, Lenin, Stalin, dan juga Karl Marx, dan juga Hitler. Mereka itu adalah pemimpin yang pintar, tapi tidak ada hati. Hati nurani mereka dingin sekali. Maka kita dipanggil bukan untuk itu. Maka kita dipanggil untuk bijaksana. Bijaksana, keren ya kata itu ya. Bijaksana. Kita harus ikut bijak yang dari sana, bukan bijak sini. Apa dari pikiran kita. Maka saudara, kita harus sungguh-sungguh punya satu kontrol di dalam understanding kita. Pemikiran saya dikontrol oleh siapa? Dikontrol oleh diri saya sendiri atau dikontrol oleh Allah? Pada saat kita kecil, kita dikontrol oleh siapa, saudara? Pemikiran kita. Hah? Siapa yang ngajarin kamu? Orang tua, saudara. Orang tua besar mengontrol, mengatakan apa? Daniel, nggak boleh makan permen. Maka, enggak pak, gitu kan istilahnya. Iya pak, iya ma, nggak boleh makan permen. Terus itu, akhirnya, kenapa nggak makan permen? Akhirnya dijelaskan, kamu nggak boleh makan permen banyak-banyak. Oh, boleh ya, boleh. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Kenapa? Karena nanti gigimu rusak. Maka pada saat kamu dijelaskan begitu, ada yang mengontrol, ada yang memberikan bijaksana, ada yang memberikan akan satu hal pegangan untuk kamu hidup. Maka fungsi orang tua, fungsi sebagai seorang pemimpin keluarga itu besar sekali di dalam pemikiran anak-anak. Kalian juga pasti banyak akan satu hal, bukan ditularkan ya, tapi diturunkan atau diwariskan akan pemikiran-pemikiran dari orang tua. Tetapi saya juga harus berkata, orang tua tetap manusia yang mungkin bisa salah. Maka kita harus bukan hanya saja mendengar apa yang dikatakan orang tua, saudara juga harus mendengar Tuhan di atas orang tua. Kita harus juga melihat siapa yang mencintai orang tua saya? Tuhan. Maka saya juga harus takut kepada Tuhan. Saya harus takut kepada apa yang menjadi kebenaran yang diwariskan oleh Tuhan. Dengan kita memegang itu, maka kita dapat menjadi seorang yang memegang konsekuensi. Kita yang bisa mengerjakan dengan positioning dengan jelas. Dan kita dengan understanding itu. I know whom I believe. Aku tahu apa yang aku percaya. I believe, therefore I am. Aku percaya, maka aku ada. Maka standar kepercayaan diletakkan di tangan siapa? Maka saya ingin tanya, apa yang hari ini kamu percaya? Siapa yang hari ini kamu percaya? Maka manusia tidak ada satupun sebenarnya yang bisa dipercaya. Kenapa? Karena manusia punya potensi berdosa. Setiap orang yang paling baik pun adalah orang yang paling pintar berdosa. Tetapi sudah, Tuhan berkata, tidak ada seorang pun manusia yang baik. Tidak seorang pun manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Tetapi manusia yang berdosa diberikan satu-satunya jalan, diberikan satu-satunya keselamatan, diberikan satu-satunya kebenaran, dan diberikan satu-satunya hidup yang kekal. Itu cuma di dalam satu inisiatif Allah, yaitu di dalam hadirnya Yesus Kristus. Lahir, mati, dan naik, bangkit, dan naik ke surga. Dialah satu-satunya yang apa? Yang dapat memberikan akan satu understanding, the true understanding of Christian life.
supaya apa? Kita dapat hidup sesuai dengan apa yang menjadi teladan Kristus. Maka Kristus adalah satu-satunya teladan dari seluruh pendiri agama dan jadi teladan dari seluruh manusia seluruh muka bumi ini yang menjalankan apa yang persis akurat seperti apa yang Tuhan mau. Maka kita harus belajar. Saya mau hidup akurat, saudara. Saya mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saudara, akurasi seringkali menjadi problem dalam diri kita. Saudara banyak ketipu karena saudara kurang akurat di dalam melihat banyak hal. Saya sehari ini nggak bawa ya. Saya banyak sekali koleksi uang palsu, saudara. Ya. Bukan karena saya koleksi uang palsu karena saya produksi uang palsu, tapi saya banyak terima uang palsu. Khususnya pada saat saya di Beijing. Saya pada saat bersama dengan anak-anak bendahara Beijing, pada saat cek uang, saya temukan di dalam 2 minggu berturut-turut uang palsu muncul. Dan akhirnya saya marah waktu itu. Saya mengatakan ke Pak Tian, kalian kalau kasih uang palsu dengan sengaja, cilaka kamu. Tapi kalau kamu mengasih uang palsu karena kamu nggak tahu kalau itu uang palsu, ya gua bisa mengerti. Tetapi kalau kamu sudah tahu uang itu palsu dan kamu beri buat Tuhan, Tuhan pasti akan hukum kamu. Kenapa? Kamu sudah jahat sekali dalam hatimu. Untuk apa? Menipu Tuhan. Lu kira Tuhan nggak bisa ngecek itu palsu atau kagak? Manusia aja bisa ngecek, apalagi Tuhan. Ya, maka saudara, saya punya waktu itu. Dan saya waktu saya memimpin retreat di Taiwan, saya tunjukkan uang itu. Karena saya tunjukkan, mereka nggak bisa bedain. Pada saat mereka cuma lihat dari jauh. Pada saat didekatkan pun, mereka pun nggak bisa untuk apa? Membedakan ini asli atau palsu. Sampai akhirnya dipegang, ya kan? Saudara kalau bermimpi juga begitu kan? Pada saat dipegang kasar, ya kan? Nah, saudara pada saat pegang uang, makanya kadang saya tukang taksi kalau selalu kalau terima uang 100 atau terima uang 50 kuai, pasti apa? Pegang-pegang. Saudara, saya pertama kali itu tersinggung, saudara. Makanya saya waktu itu suka bilang apa? Jatuh. Makanya bilang, meo lah. Tapi pernah satu kali dari Guangzhou, waktu itu masih di Yue dari Yue saya pergi ke airport naik taksi. Sampai di sana saya kasih uang kertas 100 koin. Terus dia juga pegang-pegang. Saya juga bilang, jatuh. Waktu itu juga dari persembahan kalau nggak salah. Pernah sekali ya. Ingat nggak? Uang 100 koin. Saya juga dapat waktu di Guangzhou saat itu. Uang palsu. Saya kasih kemana ke sopirnya. Saya juga bilang jatuh. Besok dia pegang-pegang. Ini siapa? Beneran jatuh. Gue bilang jatuh mah. Oh, bu确定. Nah, 你换吗？有吗？有另外吗？另外一个100块吗？Ya udah gua kasih. Setelah saya cek lagi, iya. Maka kenapa kita harus cross check? Harus kita cek secara accurately. Uang ini asli atau enggak? Seringkali kita percaya kan? Pokoknya 100块mah. Pokoknya 50块mah. Nggak usah dicek. Saudara, seringkali kita dasarnya percaya. Memang pada dasarnya percaya itu indah. Tapi kadang percaya perlu di cross check. Kamu benar-benar trustworthy atau tidak? Kamu betul orang yang layak dipercaya atau tidak? Pada saat saya terima uang itu lalu saya pegang, bener loh, nggak sama dengan uang yang asli. Maka banyak yang mirip asli, almost right, yes, but it's not absolutely right. Mirip sekali. Kemarin saya juga kasih contoh kan. Ingat contohnya apa? Yohanes 4:18 sama 1 Yohanes 4:18. Mirip kan? 差一点点而已嘛. Cuma beda 1 doang kok. Ya. Pada saat 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 4:18 berbicara apa? Kasih itu penuh dengan mengalahkan ketakutan. Itu pada saat itu orang lagi nikahan, orang jatuh cinta yang menikah, lalu akhirnya kita mau menghadiri akan pernikahan itu tapi nggak bisa datang, akhirnya kirim telegram. Telegram mengatakan happy anniversary lah, seperti itu. Lalu kami sangat berbahagia. Setelah itu kasih ayat 1 Yohanes 4:18 yang berbicara kasih itu mengalahkan ketakutan, jangan kamu takut. Tapi akhirnya pemirim telegram itu salah, cuma sedikit kok, almost right kok, 差一点而已，
Caputo lah. Caputo. Coba beda kehilangan 1 Yohanesnya. Jadi satunya hilang. Yohanes 4:18. Kau tahu Yohanes 4:18 bilang apa? Sebab kamu sudah punya 5 suami. Dan yang suami yang sekarang ini bukan suamimu. Bedanya 差很多呀，有一点而已嘛，差别没有差别，一点一点，是吧？Tapi bilang 差别一点一点，差很多真的，是吧？Masa kita melihat seperti ini, lu bisa gak akurat, pokoknya Kristen, pokoknya jadi orang baik, tapi gak mau jadi orang benar. Nah bisa saudara, you must to be a good man accurately. Kalau tidak, you bisa terima uang palsu juga. Saudara pasti cuma maunya uang asli kan? Saudara pasti tidak mau uang palsu kan? Lu jadi orang Kristen mau jadi orang Kristen yang asli atau jadi orang Kristen yang palsu? Terlalu banyak orang Kristen yang palsu. Seperti terlalu banyak uang palsu. Maka saudara, saya rindu saudara perhatikan baik-baik hidup kita masing-masing. Kita orang Kristen palsu atau tidak? Yang paling bisa tahu kamu palsu atau tidak adalah selain dirimu sendiri, Tuhan yang tahu. Dan orang lain hanya bisa apa? Orang lain cuma bisa mengkira-kira bahwa kamu kemungkinan palsu. Tapi yang paling tahu siapa itu palsu adalah diri kita sendiri. What kind of Christian I am? Saudara sendiri yang tahu. Soalnya yang harus berubah bukan orang lain. Yang harus berubah adalah kita sendiri. Yang harus memposisikan kembali dengan benar bukan orang lain. Kamu sendiri harus memposisikan diri. Understanding kamu harus dibenerin bukan orang lain. Dan juga pada saat kita melihat konsekuensi, bukan orang lain yang harus menjalani konsekuensi, kamu yang harus menjalani konsekuensi. Dengan saudara menata dengan benar saudara, maka saudara akan melihat the big picture yang bagus dan indah. Seperti apa? Satu puzzle dengan begitu banyak pecah-pecahannya. Siapa yang tidak pernah main puzzle? Kasihan banget. Ada? Nggak ada. Puzzle, satu gambarnya in focus. Tapi setelah dipecahin, pecah! Akhirnya pecah semuanya. Saudara akhirnya apa? Kalau mau menemukan gambar yang sesungguhnya, saudara harus apa? Pasang satu-satu kan? Pasang satu-satu, dan akhirnya saudara pasang, akhirnya bentuklah in focus, bright ideas, man, brilliant. Ini sponsor saya. Saudara, apa saat kita melihat akurasi itu adalah sesuatu necessity dalam hidup kita. Maka saudara, mari kita coba hidup. Jangan hidup sembarangan. Mari kita dengan akurat. Saudara pintar lihat uang palsu dan melihat uang asli. Mari kita juga dengan pintar. Bagaimana saya melihat Kristen palsu dan Kristen asli, dan saya berada di jalur yang mana. Saudara, dan poin keempat dan poin terakhir yaitu bagaimana kita melihat Yesus berkata gitu apa? Sebab Bapa menyertai aku, semuanya itu kukatakan supaya aku beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia aku menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Menjadi orang yang harus menjalani konsekuensi, menjadi orang yang menjalankan positioning yang jelas, yang benar, dengan posisi understanding yang benar, adalah orang yang juga harus untuk apa? Yang harus menghadapi setiap realita dari keputusan semuanya itu. Itu apa? Yaitu mereka harus menderita. Orang benar itu adalah orang yang harus ditolak oleh dunia. Orang benar adalah orang yang harus diketawakan oleh dunia. Orang benar adalah orang yang harus untuk apa? Dilecehkan oleh dunia. Itu adalah nasib orang benar, saudara. Berapa banyak orang benar pada saat dia mempertahankan kebenaran, banyak mereka matinya kelihatannya mati konyol. Saudara seringkali pinginnya mati terhormat, bukan? Tapi secara hidup kita, orang terhormat kebanyakan, yang mau mati terhormat kebanyakan adalah orang-orang konyol. Mau cetung, terima akan satu peti mati yang sampai sekarang masih dibuka untuk umum, di mana setiap orang bayar, lalu akhirnya orang bisa mengelilingi akan peti mati itu, seakan-akan dia adalah pahlawan yang besar. Setiap hari pada saat mukanya yang terus dikasih lilin terus, licin sekali. Mukanya dia waktu hidup sama sekarang itu beda.
Mukanya sekarang tuh licin sekali, lilin semuanya. Ya. Maka saudara mau muka licin, belilah lilin. Mao Zedong mati dengan terhormat, tetapi saudara, pada saat dia mati terhormat, tapi di dalam hidup yang salah, jalan yang salah, pikiran yang salah, posisi yang salah, maka saudara, mati terhormat gak ada harganya di hadapan Tuhan. Kenapa? Bagi Tuhan, orang yang benar, di dalam jalan benar, pengertian yang benar, dan di dalam konsekuensi yang benar, orang-orang inilah yang diterima oleh Tuhan. Dialah yang terhormat di hadapan Tuhan. Maka saudara pada sebagai orang benar, saudara harus untuk mengalami penderitaan. Tetapi meskipun saudara mengalami penderitaan, ada kata-kata, kuatkan hatimu. Kenapa kuatkan hatimu? Karena aku telah mengalahkan dunia. Saudara, kuatkan hatimu karena Allahmu adalah Allah yang sudah mengalahkan dunia, meskipun dunia mengecewakan kamu. Ini bukan sebuah penghiburan biasa, ini penghiburan yang luar biasa. Di saat kita adalah orang yang paling tersendiri, kamu orang yang paling menderita, di mana kamu nggak tahu kepada siapa kita berpegang, tapi pada saat Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Jangan takut, jangan kompromi. Terus tegaskan hatimu. Untuk apa? Untuk kamu mengerjakan apa yang Tuhan mau. Dan pada saat kita dengan hati yang dikuatkan oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan, dan kita melihat bahwa Allah adalah the victory yang sudah memberikan kemenangan, maka saudara, kita baru dapat memperoleh apa arti sebuah damai sejahtera di hadapan Tuhan. Saudara, pada saat kita melihat para hamba-hamba Tuhan yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan, mereka banyak dari mereka harus bayar harga dengan hidup dia. Orang yang paling sangat berkesan di dalam hidup saya selain Wang Mingtao, kedua adalah John Sung. John Sung, saya pada saat pergi ke Fuzhou, lalu saya berkenalan dengan orang Fuzhou, lalu pas dia mengatakan, saya sangat salut dengan satu hamba Tuhan namanya Sun Sanjie. Akhirnya dia bilang, Sun Sanjie itu siapa? Saya pikir itu hamba Tuhan, siapa lagi? Akhirnya dia bilang, John Sung. Akhirnya dia bilang, oh saya John Sung tahu, Sun Sanjie tak tahu. Sun Sanjie itu betul ya? Sun Sanjie ya namanya. Kalian juga nggak tahu ya? Ya sudah sama-sama. Ya, pada saat dia bilang, oh John Sung. Terus dia mengatakan, kamu mau tahu John Sung pernah khotbah di mana? Dia bilang, oh mau. Dia ajak saya pergi ke satu gereja. Satu masuk gang yang kecil sekali, gangnya kecil, jelek banget. Lalu tapi gang itu naik ke atas. Saya terus bilang, kita mau kemana? Ke gereja. Ini jalan menuju gereja, seperti jalan menuju surga. Surga, wih luar biasa. Jalan menuju surga seperti jalan gereja, seperti jalan menuju surga. Oke. Aku jalan, capek loh. Saya baru tahu. Saya tuh biasanya suka jalan, tapi suruh nanjak saya benar-benar bisa. Saya naik, seperti waktu retreat saya naik itu ke gunung itu, wah benar-benar bisa. Waktu saya naik, sampai capek, sampai di gereja sudah. Saya lelah banget, sudah keringetan semuanya waktu itu summer. Tapi waktu saya sampai di sana, saya melihat gedung gereja itu. Langsung dia bilang, disinilah tempat John Sung berkhotbah. Lalu saya lihat di situ, gerejanya biasa saja. Lalu akhirnya, ayo kita masuk ke depan. Kita masuk ke dalam. Akhirnya masuk ke dalam, lalu lihat gedung gerejanya, dalamnya. Itu kurang lebih kapasitas 2.000 orang. Kebaktian cuma 1.000 orang setiap minggunya, tapi kapasitas 2.000 orang. Lalu dia satu bilang, John Sung waktu khotbah di sini, satu malam itu isinya 5.000 orang. Saya bilang, mana bisa lewat satu gang kecil ini, 5.000 orang lewat gang kecil ini. Bilang, iya, lewat. Dan semua nggak ada yang duduk kursi, ada yang duduk di bawah, lalu ada yang sampai berdiri, dan sebagainya. 5.000 orang berkhotbah. Saya lihat gereja itu kapasitas 5.000, nggak mungkin sudah. Saya pasti, secara logika saya mengatakan, nggak mungkin. Lalu akhirnya 5.000 orang berkumpul di sini. Dan mereka dari berbagai macam tempat. Ada orang Singapura, ada orang Indonesia, ada orang dari berbagai macam Asia, mereka datang
Untuk apa? Untuk dengar khotbah dia. Pada saat dia berkhotbah, di situ banyak kebangunan rohani terjadi. Banyak orang bertobat selama 4 hari, 5.000 orang tiap minggu. Dan dia bilang, mereka semuanya 5.000 orang itu lewat jalan yang susah ini. Saya langsung kepikir, saudara. Kurang lebih kalau kita lihat, saya hitung, naik tangga itu dari bawah sampai ke gereja itu, kurang lebih kalau kita naik waktu turun lantai itu ya, kurang lebih mungkin 15 atau mungkin 10 lantai apartemen. Saya pernah sudah gendut dulu, lantai berapa ya? 22. Karena gara-gara liftnya mati 22, cari makan 22 lantai. Selama cari makan naik lagi 22 lantai. Setelah itu malamnya 22 lantai, naik lagi. Tiap kali saya naik time out 3 kali. Ya, selalu berhenti, gak bisa, gak kuat. Nah, itu 10 lantai, saudara. 10 lantai. Dan pada saat sampai di atas, itu saya mendengar 5.000 orang selama 4 hari. Itu naik turun, melewati jalan kecil itu, melalui gang yang kecil itu, yang kumel dan kumuh. Tapi pada saat dia masuk, mereka mengatakan ini jalan menuju surga. Hebat. Saya pertama nggak ngerti, akhirnya saya mengerti kenapa. Karena pada saat mereka ke situ, mereka memperoleh kebangunan rohani dan mereka pulang membawa kebangunan itu. Dan akhirnya banyak dari mereka akhirnya menjadi orang-orang Kristen. Maka Fujian, provinsi dari Fujian adalah provinsi kekristenan paling banyak orang Kristen. Makanya banyak gereja di mana-mana. Dan kekristenan di Fujian itu sangat merata. Maka misalnya di sini ada gereja, tak usah jauh-jauh. Jalan cuma keluar dari ini, sebelah sana ada gereja, sebelah sana ada gereja. Banyak gereja di mana-mana. Sudah? Kenapa bisa gereja begitu banyak? Karena banyak orang Kristen di situ. Kenapa banyak orang Kristen di situ? Karena banyak pemberita Injil di situ. John Sung bukan hanya satu-satunya hamba Tuhan di situ yang berkhotbah KKR luar biasa. Dia juga selain itu, anak buah dia juga pergi memberitakan Injil. Seringkali kita cuma fokusnya John Sung, anak buahnya kita nggak lihat, ya kan? Seperti di Indonesia, biarnya Stephen Tong, anak buahnya nggak lihat. Padahal yang kerja anak buahnya juga memberitakan Injil, pergi KKR regional. Ini bukan banggain saya ya. Tapi saudara, kita melihat banyak loh yang melayani Tuhan dan sebagainya. Nah, maka John Sung dan setiap hamba Tuhan di bawah John Sung, di situ akhirnya menjadikan provinsi Fujian menjadi salah satu provinsi kekristenan paling jumlahnya paling banyak dan paling lebih serius di dalam kekristenan. Maafkan ya, meskipun saya tinggal di capital city di Beijing, tapi Beijing adalah tempat kekristenan yang paling rusak. Walaupun secara jumlah kekristenan lebih banyak, tapi yang paling rusak adalah Beijing. Kenapa? Tadi Beijing lah topeng-topeng kekristenan paling banyak. Tampangnya Kristen, tapi jiwa masih komunis. Sangat banyak sekali. Maka saya berharap saudara menjadi orang Kristen, saudara harus untuk hidup yang sudah kita harus hidup lurus seperti apa yang dari anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Kalau tidak, saudara bukan orang Kristen yang beriman kepada Kristus. Saudara hanya orang Kristen without Christ. Apakah kita Christian with Christ, in Christ, atau kita Christian without Christ? Kalau saudara Christian without Christ, kamu cuma adalah seorang beragama Kristen, tapi kamu bukan beriman ke Kristen. Mari kita sama tutup dalam doa. Kami berterima kasih kepada Tuhan atas setiap anugerah yang Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang harus berespon dengan benar di dalam segala hal ya Tuhan. Seringkali kami kurang akurat mengikut Tuhan, seringkali kami kurang akurat di dalam berpegang teguh di dalam jalan-Mu. Padahal jalan-Mu adalah tempat damai sejahtera diberikan, tempat di mana kemenangan diberikan, tempat di mana Tuhan menyatakan tahta yang maha tinggi. Tapi seringkali kami kurang iman untuk kami berpegang di dalam Kristus. Di saat dunia berusaha untuk mencerai-beraikan kami, di saat dunia berusaha untuk melenyapkan kami, di saat dunia berusaha untuk membungkam mulut kami,
untuk memberitakan Injil. Tuhan, berikan kami understanding yang benar, berikan kami posisi yang benar, berikan kami kesiapan untuk menghadapi konsekuensi yang benar, agar kami dapat menghidupi kekristenan kami dengan satu kesaksian yang hidup di dalam Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Kami memohon kepada Tuhan, jangan biarkan kami jatuh di dalam kebohongan, jangan biarkan kami hidup di dalam kerusakan dan kejahatan. Kami mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Jadikan kami saksi-saksi-Mu yang sungguh-sungguh dapat berespon dengan benar di dalam Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas ibadah pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang memimpin hidup kami masing-masing, supaya kami dapat meneladani Engkau sebagai satu-satunya teladan yang sempurna di dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan akan hidup kami masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan